ada salah satu rukun yang itu memang sangat berat sekali, bahkan beberapa kali lipat dari rukun yang lain. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita niatkan menggali atau mencari ilmu agama agar bernilai ibadah dan bernilai pahala di kemudian hari. Simak sampai selesai. Saya akan coba terangkan bahwa dalam beberapa rukun haji dan umroh itu bebannya yaitu tawaf. Oke, kita coba baca saja ya dalam ini ya, dalam keterangannya, dalam syarat tawaf itu. Saya bacakan kitab Riyadul Badiyah ya. Paslun wa surutu tawafi atau haratu wa satrul aurati wa ibtida'uhu bil hajaril aswadi wa muhadatul hajari bisyikil aisari awwala tawafi wa akhirahu wa ja'ala ta'ifu al-ka'bata ala yasari ma'al masyi tilqa wajhi wa yakunu kharijan bi jami'i badanihi an jami'il baiti wa syadarwani wa hijri ismaila wa yatufu sab'an yakinan wa la yaqsidu ghairu tawafi bimasyihi wa yakunu tawafu dakhilal masjidil haram. Jadi di sini diterangkan ada beberapa syarat tawaf. Banyak sekali ya, banyak. Cuman yang akan saya garis bawahi adalah tentang at-thaharah. Kenapa ini jadi berat thaharah ini? Karena thaharah itu meliputi banyak aspek. Satu, dia harus suci dari najis. Oke. Suci dari najis itu bukan bersih dari najis ya. Bedakan antara kebersihan dengan kesucian, itu beda. Membersihkan dan dengan membersihkan beda standarnya. Jadi kalau mensucikan itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tohir wa tohur atau tohir wa mutohir, suci dan mensucikan gitu. Kalau air mineral yang saya tahu itu dia air suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa kita bersuci dengan cara kita berwudu atau mandi atau mencuci najis dengan air mineral. Itu mungkin panjang keterangannya. Yang penting bagaimana kita itu harus tahu air suci dan mensucikan gitu. Air yang memang air mutlak ya. Al-maul mutlak, air yang mutlak gitu, air yang memang alami ya, baik air sumur dan seterusnya. Dan juga mungkin perlu digarisbawahi juga jangan pakai air mustakmal. Ya mungkin di beberapa perumahan ya, itu sering sekali saya melihat, perhatikan, dia kolamnya kecil, baknya kecil, tapi dia wudhu bolak-balik situ. Muncat lagi ke dalam air kolam itu yang dia tidak sampai kategori 2 kula. Nah itu juga bermasalah, jadi wudhunya tidak sah gitu. Sama juga dalam hal konteks mensuci dari najis. Ini kan nggak gampang. Jadi seseorang itu harus belajar juga tentang bab thaharah, dan thaharah itu juga panjang juga, bukan bab yang kecil gitu ya. Dia panjang juga jalan ceritanya gitu kan, panjang gitu. Jadi berat ya, tawaf itu berat karena di situ ada paket thaharahnya di situ. Ada paket yang dimana harus suci gitu. Kemudian di samping dia menjaga kesucian badan ya, badan dari najis ya, seperti misalkan kita dari kamar mandi hotel itu kan juga kita nggak tahu teman kita jorok atau enggak kan gitu. Pastikan di kamar mandi itu pakai sendal lah untuk menghindari najis gitu. Kalau enggak ya itu kan benteng pertahanan kita. Kalau di situ najis, kita tawaf juga bawa najis di kaki kita, maka ya batal lah tawaf kita. Ketika tawaf batal, otomatis haji dan umroh juga batal. Kemudian sendal kita pakai kan, kita kalau ke Masjidil Haram itu kan otomatis kita harus diwajibkan memasukkan sendal, membawa sendal ke tas kita gitu. Bagaimana kalau sendal itu kemudian ada najisnya? Kan di depan banyak burung tuh kan, banyak burung. Nah itu juga harus dibersihkan gitu ya. Nah itu saya bahas di video sebelumnya, itu ada situ.
Jadi nggak bisa kita bawa sendal yang bernajis kita masukkan ke tas, kemudian kita tawaf, otomatis lah berarti kita bernajis, tidak suci. Itu otomatis tawafnya juga batal. Oke, itu dari segi atribut ya, pakaian dan kebersihan dan seterusnya, badan juga ya. Kemudian dari segi badan kita ya, ada namanya bersih juga dari suci dari hadas besar. Nah, kita harus pastikan kita tidak dalam keadaan punya hadas besar, junub atau dan seterusnya ya. Jadi, nah dalam konteks mandi juga sama, kriteria airnya juga harus sesuai dengan kaidah toharoh ya, air yang suci mensucikan gitu. Yang sering terjadi pada zaman sekarang ini, karena trennya kita kan zaman ini kan mandi berdiri ya, pakai shower atau kalau kolam juga tinggi ya. Kalau dulu kan orang dulu kan mandinya duduk ya. Nah ini ketika mandi tidak duduk, itu otomatis tidak sah, karena ada bagian tubuh yang ketika tidak duduk dia tidak tersiram gitu. Dia harus duduk sambil disiram. Nah itu kan jarang dilakukan ya orang-orang zaman sekarang nih. Nah ketika itu tidak mandi, tidak ada adegan duduknya, bahkan ada bagian dalam di sekitar bawah itu ya, pantat kiri kanan ya, itu jelas ya, tidak tersiram, otomatis mandinya tidak sah. Mandi besarnya tidak sah. Ketika mandi besarnya tidak sah, otomatis tawafnya juga tidak sah, sholatnya tidak sah gitu. Nah, jadi bukan hal mudah gitu. Sepele kelihatannya tapi tidak gampang. Kemudian misalkan suci dari hadas kecil. Nah, ini rumit lagi nih. Rumit, sama standarnya juga airnya harus standar airnya. Kemudian cara berwudu juga harus pas gitu kan. Harus sesuai gitu kan. Kemudian sebelum wudu juga kita harus pastikan tangan ini, anggota tubuh yang akan disebah sini jangan sampai ada kotoran. Kalau ada tipek atau ada apa, bersihkan dulu kan. Ketika ada tipek kan juga nggak sah wudunya tuh, terhalang air masuk ke kulit dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian setelah seorang jamaah itu sudah punya wudu ya, sudah punya wudu ya. Nah ketika dia tawaf, dia kan akan menjaga bagaimana terus punya wudu gitu. Terus ketika dia kentut, dia harus kan keluar dari jamaah itu. Bisa jadi jamaahnya nunggu atau dia ditinggalkan jamaah, kan bukan hal mudah itu. Jadi ketika dia buang gas kentut, otomatis itu kan udah nggak bisa dikira lagi, harus dia wudu kan. Nah itu nggak mudah, atau mungkin dia menghindari agar tidak bersentuhan dengan lawan jenis kan juga tidak mudah juga gitu, dalam posisi berhimpitan. Nah ini bukan hal yang perkara yang mudah gitu. Jadi itulah tawaf kenapa menjadi rukun haji yang sangat rumit, yang sangat pelik gitu ya. Oke. Kemudian yang kemudian adalah ini, menjaga posisi pundak kiri tetap menghadap ke Ka'bah. Ini tidak mudah, terutama ketika kita tawaf di atas ya. Karena ketika tawaf di atas itu memang kelebihannya dia lebih renggang, lebih senggang, tidak ramai, tidak padat. Cuman dia putarannya jauh. Putaran jauh, otomatis juga jarak dengan Ka'bah juga jauh, sehingga Ka'bah itu akan terlihat kecil. Nah, pastikan ini untuk memastikan si pundak kiri tetap di arah Ka'bah itu kan tidak mudah juga, karena dia harus kontinu, harus tetap konsisten, tidak berubah. Ketika dia berubah misalkan sekali, maka dia harus diulang gitu. Diulang tapi tidak dari awal ya. Tapi sudah terangkan di video sebelumnya ya. Dia hanya mengulang pas putaran itu aja dianggap nggak jadi gitu ya. Misalkan dia sudah putaran keempat, maka putaran keempat itu dianggap tidak ada. Maka dia mulai lagi dari nol lagi, dari 4 lagi ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi posisinya untuk menjaga fokus agar pundak kiri itu tetap ke Ka'bah, apalagi kalau di atas. Kalau di bawah mungkin no problem, apa muskilah ya, karena dekat ya. Ini di atas ini kan kecil Ka'bah, jadi ya fokus gitu, artinya fokus itu harus dijaga. Jadi itu tidak mudah gitu, itu tidak mudah. Apalagi kalau apalagi kalau tawafnya tawaf umroh, maaf ya, itu kan agak lebih sulit ya, karena kita dalam posisi pakaian ihram, kemudian juga masih demam panggung, baru datang ke Mekah gitu kan, masih capek gitu kan, barang-barang juga masih acak-acakan gitu. Jadi fokus, konsentrasi juga buyar. Nah itu nggak mudah gitu. Jadi lebih berat lagi kalau dalam keadaan tawafnya tawaf umroh wajib. Jadi kira-kira ini satu pembelajaran bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan segala sesuatunya, terutama bab toharo ini gitu. Jadi walaupun misalkan pemerintah, KBIH ataupun kelompok haji gitu kan, atau umroh, upayakan kita secara personal itu belajar bab toharoh gitu, karena itu adalah satu rangkaian gitu, satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, karena itu ada baca toharoh tadi harus suci dari najis, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah ini nggak mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menguasai, mendalami bab namanya toharoh. Malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Jadi tidak sah pekerjaan haji umroh kecuali dengan sahnya tawaf, dan tidak sah
tawaf kalau kemudian dia tidak sampai suci dari hadas besar, kecil, dan juga suci dari najis. Nah ini kan mau tidak mau kita harus menguasai bab toharoh. Kira-kira mungkin itu, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat walaupun sedikit. Bila ada manfaat, silahkan di-share kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada kerabat, tetangga yang memang akan berniat melaksanakan haji dan umroh. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.